Selamat datang di Bung Android. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Ini aku kedatangan paket untuk LCD Oppo A5 2020 ya, A5 2020. Nah, sebelumnya saya akan memasangnya LCD ini, dan saya buka dulu. Di paket ini ada, selain LCD, ada fleksibelnya juga, on off, sama tas anti gores pakai lem Oka. Jadi secara perlahan aku buka ya. Ini untuk LCD Oppo, LCD touchscreen Oppo A5 2020. Ini fleksibelnya yang saya pesan. Kemudian ini ada struknya juga. Perlahan saya bongkar, dan di sini ada LCD-nya, sama anti gores. Jadi perlahan saya buka ya, karena ini LCD, jadi cara membukanya juga harus secara perlahan. Ini LCD-nya. LCD sebelumnya rusak, padahal kacanya masih bagus, tetapi karena rusak di fleksibel, hampir putus ya, 80% itu hampir putus fleksibelnya, sehingga saya harus ganti. Tadi LCD-nya, sekarang ini anti goresnya. Ini saya pesan lewat Shopee, harganya kurang lebih 200-an ribu sudah plus ongkir. Nah, HP-nya ini yang masuk Oppo A5 2020. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk memasang sendiri, sebetulnya bisa, siapapun bisa untuk memasangnya. Tetapi memang harus serba hati-hati, karena jikalau ada yang salah, maka tentu akan menjadi sebuah kerugian ya. Nah, ini masalahnya, fleksibelnya ini sudah kurang lebih 80% hampir putus ya, untuk LCD Oppo A5 2020. Nah, sekarang sebelum dilem, untuk mengeluarkan segelnya, ini kan perlu dites dulu, karena ada peringatan untuk memvideokan semua, mulai dari proses membuka sampai dengan proses pasang, uji coba, sehingga bisa dikembalikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya error atau tidak jadi LCD-nya ya. Karena kan lewat perjalanan pasti bisa terkena benturan, tapi packingnya bagus ini. Nah, kita coba ya, sebelum dipasang, ini baterainya dipasang, kemudian kita coba LCD-nya, apakah LCD ini menyala atau tidak. Dan ternyata setelah dipasang, kita lihat pemasangannya juga harus serba hati-hati, karena biasanya soket yang masih baru itu agak masih sempit untuk dikaitkan ya. Nah, itu ternyata ada indikatornya, ada indikator bahwa LCD ini sebetulnya bagus dan menyala. Cuman karena faktor baterainya lagi low, sudah kehabisan baterai, jadi tidak bisa langsung masuk ke menu. Nah, jadi saya coba untuk memberikan daya, saya cas dulu. Nanti aku cas pakai A5 2020 Oppo, casnya pakai tipe C ya, Type C. Nah, untuk mengeluarkan, kadang saya memakai kuku, tapi kadang juga ada pisau khusus untuk mengangkat LCD. Sebaiknya pakai pisau khusus itu, karena kalau pakai kuku memang agak sedikit rawan ya. Nah, saya coba cas dulu, kemudian saya sambungkan kembali LCD-nya. Ini LCD-nya masih baru ya, baru dibuka tadi. Ini kemudian saya cas, kita lihat indikatornya apakah menyala atau tidak.
Nah, dan ternyata ini kurang agak kelihatan ya. Saya coba rapatkan kamera. Memang sih karena faktor masih ada lapisan LCD-nya berupa plastik sehingga tidak kelihatan terlalu jelas, tetapi saya bisa pastikan bahwa ini menyala ya. Nanti setelah ini kita akan coba untuk pasang LCD-nya. Bagaimana tahapannya, ikuti terus video ini agar tidak salah langkah. Dibersihkan di bagian samping-samping di tempat untuk meletakkan LCD, karena pernah saya punya pengalaman pada saat pemasangan LCD saya tidak bersihkan lebih detail lagi. Pada akhirnya ada pecahan-pecahan LCD yang akhirnya membuat LCD jadi rusak. Ini LCD-nya kita lihat ada lem ya. Ini tidak perlu dikeluarkan sebenarnya. Nah, kita lihat di belakang fleksibel LCD itu yang harus dikeluarkan. Nanti itu akan menjadi perekat untuk fleksibel LCD-nya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini kita letakkan, kemudian kita periksa untuk bagian ini. Biasanya dalam proses pemasangan LCD kalau kita tidak rekatkan dengan baik dan benar, maka di bagian LCD di bagian bawah itu akan lebih terlihat mengembang sehingga tidak akan baik untuk proses pemasangannya. Selanjutnya kita lepaskan segelnya. Ini segelnya kita lepaskan. Jadi apabila LCD yang dibeli kemudian segelnya sudah dilepaskan, maka sudah selesai untuk proses pengembalian, yang artinya LCD ini dipastikan benar-benar sudah menyala, tidak ada kerusakan. Baru kita keluarkan segelnya menggunakan pinset. Kita keluarkan secara perlahan. Hati-hati untuk mengeluarkan ini, jangan sampai LCD-nya ikut keangkat ya. Setelah anunya keluar, segelnya keluar, kemudian kita coba untuk pasangkan di tatakan LCD. Tunggu sebentar, kita lihat. Nah, kita tuangkan lem secukupnya. Lem secukupnya kita pakai lem ini T7000. Jadi kita tuangkan lemnya di samping-samping, dan di bagian sudut-sudut itu hambur lebih banyak ya. Artinya lebih banyak disesuaikan dengan kondisi tempat di bagian sudut-sudut. Nah, kita mulai dari sebelah sudut kanan atas, kemudian tarik ke atas. Nah, untuk di sisi-sisinya, bagian samping kiri kanan dan bawah atas, itu hanya sekedar saja. Yang terpenting sudah ada lem yang bisa menahan LCD. Jadi begini ya, seperti ini contohnya, pelan-pelan, jangan sampai terlalu banyak di bagian samping, akan membuat tintanya muntah dan mengalami bercak-bercak hitam di bagian samping kiri kanan casing. Kemudian kita masukkan secara perlahan, karena jika salah maka LCD-nya bila lemnya sudah kering itu agak susah untuk dikeluarkan, butuh blower untuk memanaskan kembali. Nah, pasang dengan benar, perlahan, lihat di bagian sisi kanan, bawah, atas, itu harus wajib diperhatikan, karena jangan sampai ada yang salah pada saat kita merekatkannya lebih kuat lagi. Nah, ini alangkah baiknya di bagian LCD pakai gabus ya, pakai gabus sehingga di bagian bawah meja itu tidak bersentuhan langsung dengan meja. Mengingat ada puing-puing pecahan LCD, itu akan
membuat kerusakan. Nah, setelah dipasang, kita urut perlahan bagian fleksibelnya yang sudah dicabut lemnya tadi. Kita urut perlahan sehingga tidak terlalu kencang yang nantinya pada saat memuat baterai itu akan mengalami kendala. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah itu kita ambil bagian penutup belakang untuk penahan baterai, kita pasangkan kembali. Jangan lupa untuk bautnya dipasang disesuaikan dengan mata baut yang ada. Ini jangan lupa ya, untuk membuat pemasangan casing belakang itu harus tetap di bagian depan LCD ada gabus, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tangan yang membuat ada tekanan. Kita pakai penjepit untuk merekatkan lebih erat LCD-nya yang sudah kena lem tadi. Jadi ini penting ya, pakai gabus, sekali lagi pakai gabus, jangan pakai yang lain ya. Kita rekatkan secara perlahan. Nah, sudah ya. Kemudian kita letakkan, biarkan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit itu kita biarkan. Sebagai langkah terakhir kita uji coba pasang handphonenya. Kita lihat itu ada bertuliskan Oppo. Ini Oppo A5 2020 sama A9 2020 juga sama proses pemasangannya. Pada prinsipnya semua LCD sama seperti ini pemasangannya, tetapi harus benar-benar hati-hati. Ini HP-nya sudah mulai menyala. Kita akan lihat HP-nya apakah ada kerusakan pada saat proses pemasangan, dan mudah-mudahan tidak ada ya. Setelah saya periksa ternyata memang benar tidak ada. Kita coba dengan angka 1 sampai dengan 9 sampai dengan tagar. Kita coba, apabila berfungsi berarti touchscreen-nya juga berfungsi dengan baik dan benar. Mantap ya, mantap, dan sudah selesai. Dan ternyata karena handphone ini masih memakai password atau pola, tentu dikembalikan juga seperti itu. Diberikan jepitan lagi untuk lebih merekatkan untuk khusus bagian belakang penutup LCD. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe.